السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya abna'i at-talabah, azani ya wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis yang ke-38, itu hadis yang berkenaan tentang hadis yang paling utama tentang sifat wali-wali Allah. Ya, ini adalah hadis yang membicarakan tentang sifat wali-wali Allah, di mana Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qal, Man 'aada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ya barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Ya, maksudnya bahwa Allah SWT mengumumkan kepadanya bahwa Allah memeranginya. Ya, bahwa Allah memeranginya karena dia telah memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan memusuhi wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu wajib dicintai dan haram bagi kita untuk memusuhinya. Sebagaimana musuh-musuh Allah itu wajib kita musuhi dan haram bagi kita untuk mencintai, ya, untuk mencintainya. Dan seluruh orang-orang kafir, mereka adalah musuh-musuh Allah yang tidak mau beragama dengan agama Islam. Mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana wajib bagi kita untuk memusuhinya dan haram bagi kita untuk mencintainya. Ya, banyak dalil di dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah SWT menyebutkan agar supaya jangan kita menjadikan musuh Allah dan musuh kita sebagai teman-teman setia kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia. Ya, Allah SWT menjelaskan bahwa sifat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah.
Ya, mereka ya sifat kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati terhadap kaum mukminin dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Ini sifat wali-wali Allah. Cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Rendah hati kepada orang yang beriman dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Dan perlu kita ketahui bahwasannya segala macam bentuk kemaksiatan ini adalah termasuk bentuk memerangi Allah. Namun semakin jelek perbuatan dosa yang dikerjakan, maka semakin keras peperangan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamakan pemakan riba, perampok itu sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dikarenakan besarnya kezaliman mereka kepada hamba-hamba Allah serta usaha mereka untuk melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang memusuhi wali-walinya, barang siapa memusuhi mereka, maka ia telah memusuhi Allah dan telah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sifat dari ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa. Ini bisa kita lihat dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak ada rasa takut dan juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat ini ya, sifat wali-walinya, bahwa sifat yang pertama, mereka memiliki iman yang jujur. Amanu, alladzina amanu, mereka memiliki iman yang jujur. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang yang bertakwa. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya orang-orang yang dekat denganku, kata Nabi, sesungguhnya orang yang sangat dekat denganku, mereka adalah orang yang bertakwa. Siapapun mereka dan dimanapun mereka, maka mereka adalah orang-orang yang dekat dengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan wali Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka adalah orang yang mengenal Allah. Ya, ini yang pertama. Mereka adalah orang yang mengenal Allah SWT. Kemudian yang kedua, mereka selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. Maka pintu ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi wali Allah. Ya, sebagaimana yang telah diketahui bahwa wali-wali Allah SWT itu memiliki tingkatan. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Fatir ayat 32. Bahwasanya tingkatan pertama dari wali Allah, mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Nah, mereka ini adalah para pelaku dosa-dosa. Ya, mereka, kata Ibnu Katsir, adalah orang yang melalaikan sebagian yang wajib-wajib dan melakukan sebagian perbuatan yang haram. Inilah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Tingkatan kedua adalah orang yang pertengahan. Mereka adalah orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhkan yang haram. Akan tetapi terkadang mereka meninggalkan yang sunnah dan terjatuh kepada perkara-perkara dosa. Ya.
Kemudian tingkatan yang kedua, orang yang pertengahan, ya, mereka ini adalah orang yang melaksanakan yang wajib-wajib, menjauhkan yang haram, akan tetapi terkadang mereka meninggalkan yang sunnah dan terjatuh pada sesuatu yang makruh. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka selalu melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Dan wali Allah yang paling utama adalah para nabi, para rasul. Dan di antara para rasul yang paling utama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama setelah mereka adalah para sahabat-sahabatnya, ya, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini bisa dilihat di dalam surah Al-Fath ayat 29. Kemudian selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan, ya, mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Nah, tatkala Allah menjelaskan bahwa memusuhi wali-wali Allah berarti memeranginya, setelah itu Allah menjelaskan sifat wali-walinya yang haram dimusuhi dan wajib bagi kita untuk mencintainya. Allah juga menyebutkan apa yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ya, Allah SWT menyebutkan apa yang dapat mendekatkan seorang hamba kepadanya. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membagi walinya yang dekat ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah para wali yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib, ya, yang mencakup mengerjakan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sebab semuanya itu merupakan hal-hal yang diwajibkan, ya, yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Kemudian wali yang kedua adalah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah setelah mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Ya, maka menjadi jelaslah bahwa tidak ada jalan yang mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah, ya, kepada kedekatan kepada Allah, kewaliannya dan kecintaannya selain taat kepadanya yang disyariatkannya melalui lisan Rasulnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengklaim dirinya adalah seorang wali, ya, tetapi selain dari jalan ini, yaitu dari perkara yang diwajibkan dan juga dari perkara yang dianjurkan, ini jelas adalah merupakan pendusta dalam pengakuannya bahwa dia seorang wali. Seperti yang terjadi dengan orang-orang musyrik yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah, ya, berupa berhala-berhala, ya, tuan guru yang mereka sembah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surah Az-Zumar ayat 3, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Nah, jadi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, tingkatan yang pertama adalah hanya menjalankan yang wajib dan menjauhkan dirinya dari yang haram. Sedangkan tingkatan yang kedua, dan ini adalah tingkatan wali yang paling tertinggi, dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara yang wajib dan perkara yang dianjurkan, dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram maupun perkara-perkara yang makruh. Ya, perkara-perkara yang makruh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Ya, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan berjalan. Maka siapa yang bersungguh-sungguh dalam mendekat kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang wajib, mengerjakan ibadah yang sunnah, maka Allah mendekatkannya kepadanya dan menaikkannya dari tingkatan iman kepada tingkatan ihsan. Karenanya ia menjadi hamba yang beribadah kepada Allah dengan merasa dihadiri dan diawasi Allah, seperti ia melihatnya, kemudian hatinya penuh dengan ma'rifat kepada Allah, cinta kepadanya, takut kepadanya, malu kepadanya, mengagungkannya, merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan saja hati dipenuhi pengagungan kepada Allah, maka kondisi tersebut menghapuskan apa saja selain Allah dari hati seorang hamba. Dan ia tidak lagi punya keinginan kecuali apa yang diinginkan Tuhannya. Ketika itulah seorang hamba tidak bicara kecuali dengan zikir kepada Allah, tidak bergerak kecuali dengan perintah Allah. Jika ia bicara ya dengan Allah. Jika ia mendengar dengannya. Jika ia melihat dengannya. Jika ia berbuat dengannya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Allah SWT selalu akan membimbing dia kepada kebaikan, ya, membimbing dia, ya, kepada kebaikan. Ya, maka siapa yang menafsirkan hadis ini dengan hulul, yaitu dengan menitisnya Allah kepada makhluk atau ittihad, manunggaling kaula Gusti, bahwa Allah itu menyatu dengannya, maka ia telah sesat dan menyesatkan, dan ia telah mengisyaratkan kepada kekafirannya. Termasuk salah satu rahasia tauhid bahwa kalimat la ilaha illallah maknanya bahwa seorang hamba tidak menuhankan selain Allah dalam cinta, harapan, takut dan taat. Jika hatinya merealisasikan tauhid yang sempurna, maka di hatinya tidak lagi ada cinta kepada apa yang tidak dicintai oleh Allah, dan tidak ada benci kepada apa yang tidak dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika hatinya merealisasikan tauhid, ya, yang sempurna, maka di hatinya tidak ada lagi cinta kepada apa-apa yang tidak dicintai Allah, dan tidak ada benci kepada apa yang tidak dibenci Allah. Maka siapa kondisi hatinya seperti ini?
organ tubuhnya tidak bergerak kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Ya, sesungguhnya dosa itu terjadi karena cinta kepada apa yang dibenci Allah atau benci kepada apa yang dicintai Allah. Itu terjadi karena cinta, hawa nafsu didahulukan atas cinta kepada Allah dan takut kepadanya. Cinta sesungguhnya dosa itu terjadi karena cinta kepada apa yang dibenci Allah atau benci kepada apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu terjadi karena cinta, hawa nafsu didahulukan atas cinta Allah dan takut kepadanya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sifat seperti ini merupakan aib ya dalam tauhid yang sempurna. Ya. Ya, sesungguhnya dosa, ya Ustaz kembalikan lagi, sesungguhnya dosa itu terjadi karena cinta kepada apa yang dibenci Allah atau benci kepada apa yang dicintai Allah. Itu terjadi karena cinta, hawa nafsu didahulukan atas cinta Allah dan takut kepadanya. Nah, sifat seperti ini merupakan aib dalam tauhid yang sempurna. Akibatnya seorang hamba lalai terhadap sebagian kewajiban atau mengerjakan sebagian larangan. Sedang hati orang yang merealisasikan tauhid kepada Allah, ia tidak mempunyai keinginan kecuali di jalan Allah dan apa saja yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dahulu pembahasan kita, dan insyaallah nanti ke depan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.